Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara, saya percaya ada berkat yang melimpah. Tuhan sangat rindu berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara saat ini. Mari kita siapkan hati kita akan awali ibadah kita ini dengan berdoa. Mari kita naikkan doa kita. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu, kami kembali datang di hadirat-Mu ya Bapa. Kami rindu ya Tuhan Yesus, menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Bapa, segala kuasa-kuasa yang ingin mengganggu pikiran kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini saatnya kami beribadah kepada Tuhan kami, menyembah Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Ku cari wajah, temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, dengar jawab-Mu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan
bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sama-sama dengan segenap hati dari awal nyanyikan bersama. Dari wajah-Mu temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Mari semuanya kita mulai naikkan doa kita. Ya Yesus, ketika kami memandang wajah-Mu, sungguh indah ya Bapa di dalam Engkau. Wajah yang penuh dengan kemuliaan, yang menenangkan setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Hati kami damai ketika melihat Engkau ya Bapa. Yang kami pandang hanyalah Engkau yang berada di sorga ya Bapa. Itu adalah fokus kami Bapa. Kami mau lebih lagi Yesus, dekat kepada Engkau ya Bapa. Engkau adalah sumber segalanya di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami menerima segala yang baik daripada Engkau sama-sama. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan.
datang angkat suara kita mulai sembah Dia. Dialah sumber segala yang baik. Sumber segala yang baik bagi setiap yang mencari-Nya. Dia adalah Allah yang selalu menyertai engkau. Engkau Allah yang layak disembah. Mari umat Tuhan, kita mulai angkat suara kita sembah Dia. Kami membawa korban syukur kami. Ini hidup kami Yesus. Ini hati kami. Kami persembahkan sebagai korban syukur kami. Biarlah menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Senap hidup, senap jiwa, kami berserah, kami berikan semuanya bagi kemuliaan-Mu Yesus. Shikaralamu. Mari ya Tuhan, Engkau bertata di setiap pujian kami Yesus. Kami menyembah kami. Kami yang mau selama-lamanya bersama Engkau Yesus. Menyembah Tuhan kami. Syakaralamu iranawalabaya sante. Mari lawat kami Yesus. Mari jamah kami ya Tuhan. Mari bawa kami masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Engkau dahsyat ya Bapa. Engkau dahsyat ya Tuhan. Haleluya. Shiralabaye, shikaralabola, shikaralabalabalabalabalabalabala. Mari semuanya kita sembah Dia. Haleluya. Mari kita sembah, katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku Yesus. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya. Mari sama-sama dari awal kita nyanyikan bersama. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan.
sertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Tuhan, kami berdoa, beri kami mata untuk bisa melihat kebaikan Tuhan di balik setiap pergumulan, di balik setiap masalah yang terjadi dalam hidup kami. Beri kami mata untuk bisa melihat pengharapan, ya Tuhan, di balik setiap pergumulan kami, kesulitan kami. Terima kasih Tuhan, berbicara buat kami. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan. Sucikan setiap kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Lewat menara doa ini Tuhan, kami ingin terus belajar. Kami ingin bertumbuh. Kami ingin lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Anak-anak-Mu yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan Yesus, beri ya Tuhan kekuatan yang baru. Penghiburan ya Tuhan. Tuhan, anak-anak-Mu sedang mengalami kehilangan dalam hidupnya. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti.
dalam nama Yesus. Semoga kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini kita akan belajar lagi saudara, melanjutkan daripada khotbah kita ya tentang bagaimana kita bisa hidup ya dengan perspektif daripada Tuhan atau kerajaan Allah. Nah hari ini saudara kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa melihat kebaikan Tuhan ya. Kebaikan Tuhan di balik setiap pergumulan, setiap masalah dalam kehidupan kita. Saya ingin ajak saudara karena gini, setiap kita saudara manusia, ingat baik saudaraku ya, kita tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya masalah. Beberapa di antara kita mungkin sedang menghadapi masalah yang begitu berat. Nah saya ingin saudara bisa belajar ya kan, untuk kita bisa melihat masalah ini ya kan, melihat kebaikan Tuhan ya kan di balik setiap masalah ini. Atau beberapa di antara saudara baru saja selesai masalahnya. Saudara coba lihat lagi, pelajar lagi. Iya benar ya, ini rupanya banyak sekali manfaat ya kan. Ya ketika kami ngalami yang namanya pergumulan, kesulitan dan masalah ya saudaraku. Nah hari ini kita akan belajar saudara ya, paling tidak ada 5 cara Tuhan menggunakan masalah kita. Memakai masalah untuk membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Saudaraku ya, kita akan lihat saudaraku ya kan, yang pertama, yaitu yang pertama adalah Tuhan menggunakan masalah ya, pergumulan untuk mengarahkan, direct. Coba katakan sama saya direct. Ya, untuk mendirect kita ya, untuk mengarahkan kita. Ya saudaraku ya kan, supaya apa? Saudara dan saya bisa hidup sesuai dengan panggilan, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, karena gini, Tuhan ingin kita selalu bergerak, kita hidup, ya kan, menuju daripada kehendaknya. Nah, masalah bisa dipakai oleh Tuhan, ya, untuk menjadi satu alarm, ya, peringatan rohani yang membangunkan kita supaya kita bisa melangkah atau hidup sesuai dengan panggilan dan kehendaknya. Contoh yang sering kita bahas adalah siapa saudara? Yunus. Ya, ketika Tuhan suruh dia pergi ke Niniwe, Yunus justru pergi kemana? Ke Tarsis. Dia beli tiket kapal menuju ke Tarsis, bukan ke Niniwe. Jadi Yunus lari dari panggilan Tuhan. Ya, lalu apa yang terjadi di tengah perjalanan? Tuhan izinkan datangnya apa? Masalah besar. Saudara, masalah besar, badai. Jadi kadang-kadang dalam hidup kita saudara, Tuhan tuh baik. Tuhan tuh lebih memperhatikan. Dia ingin supaya saudara dan saya bisa hidup menurut panggilannya. Ya, panggilan kita ini apa? Ya saudara, kita bisa mengerti panggilannya. Panggilan pertobatan, panggilan pelayanan. Saudara, dalam hidup kita harus dedikasikan hidup kita. Karena hidup yang didedikasikan untuk Tuhan, itu adalah hidup yang punya makna dan bernilai kekal. Katakan amin. Katakan amin. Kita barusan kehilangan seorang full timer pelayan kita. Saudara Kristus ya. Saya melihat dalam kehidupannya dia mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Ya kan, untuk melayani Tuhan. Ya, dalam ibadah penghiburan Tuhan beri saya ya Tuhan satu pengertian bahwa 1 Korintus 15 ayat 58 ya kan, supaya kita ya kan jangan tetap teguh, jangan goyah ya kan dalam apa? Melayani Tuhan. Karena jerih payah kita dalam melayani Tuhan itu tidak sia-sia. Maksudnya kalau hidup didedikasikan, aku hanya untuk Tuhan. Apapun yang saya ucapkan, saya putuskan, saya kerjakan semata-mata untuk Tuhan. Untuk Tuhan supaya banyak orang bisa percaya Tuhan. Orang bisa mengenal Tuhan. Orang bisa ya kan mengalami kasih Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Kalau hidup yang kita jalan seperti ini, saya percaya hidup kita akan bermakna dan punya nilai kekal. Katakan amin. Nah seringkali saudara ya, kita ini mau hidup menurut jalan kita sendiri.
kepentingan kita sendiri, maunya kita sendiri, kehendak kita sendiri. Nah, Tuhan di dalam kasihnya, dia izinkan badai dalam hidup kita. Saya nggak tahu badainya dalam bentuk apa. Entah sakit, entah keuangan, entah pekerjaan, dan lain sebagainya. Sepertinya kayak membuat kita ini tergoncang hebat. Saudara, seperti badai, seperti Yunus, Tuhan izinkan badai besar, ya saudara. Lalu Yunus berkata, lemparkan aku aja ke laut. Lalu ada ikan besar menelan Yunus. Nah, di dalam perut ikan itulah Yunus bertobat. Yunus berdoa. Lalu apa yang terjadi? Tuhan arahkan Yunus lagi. Bukan pergi ke Tarsis. Lewat ikan inilah Tuhan bawa Yunus kemana? Ke Niniwe. Saudara Kristus, ya kan? Jadi sekali lagi saya katakan bahwa yang pertama, ya kan? Bahwa masalah bisa dipakai Tuhan menjadi kompas rohani. Ya, yang bisa mengarahkan kembali kita ke jalan yang Tuhan kehendaki. Katakan amin saudaraku, katakan amin. Ya kadang-kadang kita rasa asik, ya kan? Tuhan tuh enggak terlalu peduli dengan kenyamanan kita. Ya, oh supaya kamu sehat-sehat ya, kamu baik-baik kaya, kamu sukses. Tuhan mau memang, tetapi kalau itu membuat saudara dan saya kehilangan arah, kita tidak hidup sesuai dengan panggilan dan kehendak Tuhan, biasanya Tuhan izinkan goncangan. Ya, untuk apa? Direct, mengarahkan kita. Katakan amin saudara. Yang kedua adalah inspect. Katakan inspect. Inspect itu seperti kayak memeriksa. Saudara, memeriksa. Jadi Tuhan bisa membuka masalah kita untuk memeriksa daripada apa? Kehidupan kita. Saudara, seperti saudara saya umpamakan seperti saudara pernah enggak punya teh celup? Pernah buat teh celup saudara? Ya, teh celup. Dia bisa mengeluarkan rasa, ya, rasa teh. Saat diseduh dengan apa? Air panas. Ya kan? Demikian juga karakter kita. Saudara, karakter kita, iman kita. Siapa yang menjadi andalan kita, pengharapan kita. Apa kita benar-benar memang mengasihi Tuhan? Mendahulukan Tuhan, merutas Tuhan dalam hidup kita. Itu bisa kelihatan pada waktu kita dicelup dalam air panas. Saudaraku, dalam tekanan. Amin. Saya nangkepnya begini saudaraku, ya kan? Saya ingat dalam hidup kita ini goncang fondasi. Jadi masalah bisa Tuhan pakai untuk memeriksa. Apakah kita nih membangun hidup di atas fondasi batu karang. Atau di atas batu atau di atas pasir. Itu tadi pagi saya baca seorang jemaat kita, saudaraku, teman, ya, kawan, saudara, jemaat ini, dia tulis di thread, saudaraku, dia bilang begini, hari ini, ya kan, saya melihat dua berita duka cita. Yang pertama, umur 35 tahun, meninggal diduga stres, berkepanjangan akibat kasus penipuan 30 miliar rupiah. Saudaraku. Yang kedua, dia berkata, kenalan yang meninggal ya hanya 1 bulan dari vonis kanker yang diterima. Padahal sebelumnya masih fit dan bisa beraktivitas secara normal. Dia bilang, saya pernah baca tulisan, kalau pikiran yang salah, ya kan, itu bisa menjadi pembunuh tercepat dalam hidup. Berdoa minta rezeki itu bagus. Berdoa minta kesehatan juga baik. Tapi jangan lupa berdoa untuk minta damai sejahtera. Supaya hati tenang, pikiran tenang, jiwamu tenang. Nah, untuk bisa pikiran kita tenang, hati kita tenang, saudara dan saya harus apa? Dekat sama Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudaraku, ya kan, entah masalah sebesar, goncangan sebesar apapun, kalau kita punya fondasinya kuat, saya yakin kita nggak roboh. Ya, Tuhan pernah menguji Abraham dengan perintah, korbankan Ishak anakmu.
Ya, melalui masalah ini terungkap bahwa Abraham memang benar-benar mempercayai Tuhan, mengandalkan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dia tidak mengandalkan Ishak sebagai masa depan dia yang akan melanjutkan keturunannya. Sekalipun Tuhan bilang kamu akan jadi bapak banyak bangsa, tapi dia mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Jadi Tuhan tuh menguji kita bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi Tuhan menguji kita untuk memperlihatkan apa yang ada di dalam hati kita. Apa benar ada iman di hati kita? Apa benar yang kita andalkan satu-satunya adalah Tuhan? Apakah benar kita mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain? Atau cuma omong kosong aja? Hanya kata-kata kosong aja. Slogan yang kita ucapkan dan masalah, ya kan? Itu akan bisa memeriksa siapa diri kita yang sebenarnya. Yang kedua, yang ketiga saudara, kita akan belajar, ya kan? Tuhan bisa menggunakan masalah untuk apa? Mengkoreksi kita. Saudaraku, banyak pelajaran hidup hanya bisa dipelajari lewat apa? Rasa sakit dan kegagalan. Masalah membuat kita sadar akan kesalahan kita dan membawa kita kepada pertobatan yang sejati. Saya kasih contoh tentang apa? Anak bungsu yang hilang. Dia meninggalkan rumah bapaknya, dia boroskan warisan. Ketika dia mengalami kelaparan dan penderitaan, apa yang terjadi? Dia sadar. Lalu dia kembali kepada rumah bapaknya. Jadi masalah itu mengoreksi jalan hidupnya dan membawanya dia balik pulang ke rumah. Nah, seringkali saya percaya bahwa rasa sakit saudara itu bisa menjadi guru terbaik bila kita mau belajar. Koreksi Tuhan itu adalah tanda dia mengasihi kita. Katakan amin. Kalau saya juga belajar ini lama sekali. Kalau ada sesuatu goncangan, masalah terjadi dalam hidup saya tahu ini tanda Tuhan mau nyadarkan saya. Di dalam Ibrani 12 ayat 10 dan 11 dikatakan begini saudaraku. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam apa? Kekudusannya. Memang tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Tetapi apa? Duka cita. Tetapi perhatikan saudara. Kemudian ganjaran itu akan menghasilkan apa? Buah kebenaran. Yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Katakan amin. Saya banyak dengar kesaksian daripada orang-orang ya kan. Ya anak-anak Tuhan, bahkan dia jadi pelayan Tuhan. Dia berkata begini, saya bisa hari ini Pak di gereja. Saya bisa melayani, saya bisa sungguh-sungguh sama Tuhan hari ini. Itu karena saya pernah ngalami yang namanya koreksi dari Tuhan. Ngalami masalah dari Tuhan. Benar, masalah bisa mendirect saya, mengarahkan saya. Masalah juga memeriksa memang saya ini sungguh-sungguh gak sama Tuhan. Yang ketiga, masalah juga bisa mengoreksi saya dari jalan yang selama ini saya jauh dari Tuhan. Saya toleransi dengan segala macam pelanggaran-pelanggaran. Ya kan? Tapi sekarang lewat masalah ini saya jerah. Tapi saya lihat ada kebaikan Tuhan, saya diluputkan. Saya tahu dari lewat masalah ini juga Tuhan meluputkan saya. Jadi yang keempat, saudara, Tuhan bisa menggunakan masalah untuk apa? Memprotek kita. Untuk melindungi kita. Katakan amin. Ya, pertama direct, inspect, correct, protect. Saudara, ya. Yang keempat, Tuhan menggunakan masalah untuk memprotek kita. Jadi ada kalanya, ya kan? Sudah perhatikan sini. Ada kalanya Tuhan menyelamatkan kita dari bahaya yang lebih besar. Dia izinkan kita mengalami masalah-masalah kecil. Kecil yang kita, menurut Tuhan kecil. Buat kita wow, tapi ada masalah yang lebih besar yang ada depan kita. Dia bikin seperti itu. Jadi kayak contohnya saudara, doa-doa, usaha-usaha. Seperti kok doa ditunda, adanya penundaan-penundaan. Atau adanya pintu-pintu yang seolah tertutup buat kita. Tapi itu justru
menyelamatkan kita. Saya kasih contoh saudara, Yusuf. Setelah Yusuf dapat mimpi dari Tuhan, bukan semua pintu langsung terbuka, langsung dia jadi raja. Oh tidak. Saudaraku, Tuhan izinkan masalah-masalah ini saudara. Untuk apa? Mengarahkan dia, mendirect dia. Memeriksa kembali supaya dia dewasa saudaraku. Ya kan? Dan juga mengkoreksi dia. Tapi juga saudara, masalah Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Difitnah oleh istri Firaun. Dipenjara. Semua masalah itu justrulah cara Tuhan untuk melindungi dia. Dari kelaparan besar yang akan terjadi selama 7 tahun. Dan mempersiapkan Yusuf untuk menjadi penyelamat bagi banyak orang. Jadi saudaraku yang Yesus ya kan. Jadi Tuhan bisa pakai masalah sebagai alat untuk melindungi kita. Dan mengangkat kita. Perlindungan dan promosi. Katakan amin. Kenapa? Karena kita punya Allah yang namanya Yesus. Dia berkata apa? Alfa dan Omega. Dia Allah yang bisa melihat saudara akhir dari awal. Dia bisa lihat apa yang akan terjadi di masa depan. Jauh di depan apa yang terjadi saudaraku dari sekarang. Oleh karena itu saudara, dia Allah yang mau turut bekerja. Waktu dia bekerja saudaraku, dia bisa lakukan itu. Dengan berbicara kepada kita. Menunjukin jalan yang harus kita pulih. Dia juga izinkan masalah-masalah terjadi dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Yang kelima yang terakhir. Ya saudaraku, Tuhan bisa memakai masalah. Untuk apa? Ya kan? Membuat kita jadi perfect. Menyempurnakan kita. Jadi masalah itu akan membentuk karakter. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan tuh lebih tertarik pada siapa kita yang di dalam. Saudara, siapa kita ketimbang apa yang kita miliki di luar. Paulus mengalami berbagai penderitaan, cambuk, penjara, kapal karam. Tetapi dia berkata bahwa semua itu membuat dia mengandalkan kuasa Tuhan. Dia berkata bahwa ya kan, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Allahku yang mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Saudaraku Yesus, bahwa masalah bisa menyempurnakan kita. Katakan amin. Ya, Roma 5 ayat 3 sampai 4 katakan apa? Kita malah bermegah juga dalam apa? Kesengsaraan kita. Bermegah itu bisa bersyukur. Ya kan? Karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Katakan amin. Kalau kita punya ketekunan, kita jadi orang yang tahan uji, kita punya pengharapan, saya yakin kita akan menjadi orang bukan cuma berhasil, tapi beruntung dan berbahagia. Makarios. Banyak orang otaknya pinter, bisa pinter, tapi kalau orang pinter gak punya ketekunan, gak tahan uji, gak punya pengharapan, mudah putus asa, selesai dia. Saudara Sagri, katakan amin. Jadi dimulai dengan apa? Kesengsaraan, kesusahan. Saudaraku, makanya seringkali kita ini sebagai orang tua zaman sekarang, cobalah belajar. Kalau anak kena masalah, menurut ukuran masalah dia, jangan buru-buru kita yang selesaikan masalah dia. Biarkan dia berjuang. Ya kan, sesuai dengan porsinya. Katakan amin. Tujuannya apa? Supaya dia menjadi orang yang tahan, yang bisa punya ketekunan, tahan uji, punya pengharapan. 3 hal ini, kalau ada kita dalam diri kita punya karakter 3 ini, gak ada yang bisa lawan kita. Katakan amin. Karena pengharapan yang kita maksud ini pengharapannya kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan pada kekuatan kita sendiri. Bagian kita adalah, saudara apa? Saudara, tekun tahan uji. Lalu kita taruh pengharapannya kepada Tuhan. Wah, itu benar-benar perfect. Itu luar biasa. Katakan amin. Saya bersyukur saudara tekun. Tiap hari, udah hampir 50 tahun. Udah hampir 5 tahun maksud saya.
Ya, 5 hari lagi kita merayakan 5 tahun Menara Doa Online ini. Ya, tanggal 20 Maret, tiap hari kita doa, muji, nyembah, dengar firman, kita belajar 5 tahun. Kalau orang kuliah 5 tahun, itu sudah S2 mungkin. Ya nggak saudara, kita belajar terus. Tiap hari, nggak bosen. Saya juga nggak bosen ngajar. Sampai Tuhan bilang selesai. Kalau sudah selesai, saya balik pulang. Ya kan, nggak ada yang kita cari. Apa yang nggak ada keinginan-keinginan yang lain. Saya cuma minta Tuhan ajar. Tiap hari berikan firman sama saya. Berikan saya firman untuk bisa ngajar. Kalau Tuhan berikan saya firman, pasti Tuhan juga berikan saya apa? Kesehatan ya, sehat. Saya hanya minta Tuhan berikan saya sehat. Maka tiap hari saya cek, caranya saya mau tahu saya sehat. Ya kan, hampir sering lah, seminggu bisa sekali 2 kali. Saya cek gula darah, tensi, kolesterol, apa segala macam yang ini kan. Ya, oleh anugerah Tuhan, saya sehat. Masalah itu alat pemurnian. Ya, dalam tungku api emas dimurnikan. Saudara, karakter kita dibentuk untuk apa? Kekekalan. Kekekalan. Saya tuh dengan dipanggilnya Srianda Panggabean, full timer kita. Saudara yang sudah sekian lama bersama-sama tiap hari doa bareng, ya melayani bareng. Dari situ saya belajar banyak hal bahwa semuanya itu sementara. Apa yang kita mau kumpulkan, apa yang kita mau banggakan, tapi yang kita mau cari adalah perkenan Tuhan. Aku ingin makin hari berkenan di hati Tuhan. Aku ingin banyak orang bisa diselamatkan lewat hidupku. That's all. Karena gak pandang, ya kan? Lebih tua dulu kah yang dipanggil? Apa bagaimana? Enggak. Si Anda jauh, umurnya di bawah saya. Saya berhitung, tapi kalau saya bisa diberi kesempatan, ini saya tahu. Oh, ini kesempatan yang Tuhan kasih. Untuk apa? Mengarahkan. Direct. Ayo, hati kita ini ada di mana? Saudara, hati kita ada di mana? Ada di rumah Tuhan kah? Ya kan, ke Tuhan kah? Atau di dunia ini? Ya, saya baca di kitab Kejadian ketika Firaun tanya kepada Yakub, Israel, ketika Firaun, ya kan, oleh Yusuf bawa ayahnya Yakub atau Israel nih ketemu dengan Firaun. Firaun tanya, ya kan, umurmu berapa? Berapa umurmu? Dia jawab, ya kan saudara, dia kan, umurku ini, ya kan, penuh dengan apa? Penderitaan. Tidak ada yang bisa aku banggakan dalam hidup aku ini. Walaupun dia usianya udah 130 sekian tahun, saudaraku. Dia gak banggakan dengan itunya. Aku ini pengembara di bumi ini. Sama seperti pendahulu-pendahulu aku, mereka semua pengembara. Dia mau bilang, di dunia ini saya ini pengembara orang asing. Tetapi aku punya rumah di sorga. Katakan amin. Seperti Abraham gak pernah bikin istana megah. Walaupun dia sanggup itu buat. Dia cuma buat tenda, pergi satu. Saudaraku, karena dia tahu dia ini pengembara. Tetapi kecerdasannya, saudara, Abraham, ini kecerdasan yang dari Tuhan, saya percaya. Ya kan, ketika istrinya mati, saudara, meninggal, Sarah. Saudara, dia pilih satu tanah. Saudara, dia beli tanah. Saudara, untuk tanah kuburan istrinya yang kelak menjadi tanah kuburan buat dia. Buat anaknya Ishak dan istrinya, mantunya. Dan cucunya Israel. Dan juga dengan mantunya. Saudara, cucu mantunya. Di mana saudara dia belinya? Bukan di Yerusalem loh. Di mana? Di Hebron. Di Hebron. Di Hebron. Hebron ini tanah perjanjian yang satu hari kelak nantinya, saudaraku. Saudara tahu apa yang terjadi? Keturunan Abraham ketika dia masuk tanah perjanjian, ada seseorang hebat dari suku Yehuda bernama siapa? Kaleb. Dia minta Hebron.
Hebron tuh, saudara tahu nggak? Itu tempat yang paling subur di seluruh tanah Israel. Kalau saudara tahu, 2 pengintai yang disuruh Yosua untuk mengintai, mereka tuh gendong apa saudara? Anggur besarnya minta ampun. Tetapi di Hebron itu ada apa? Raksasa. Poin yang saya mau bicara adalah apa saudaraku? Di dalam kitab Ibrani itu ditulis saudaraku. Abraham menantikan selama dia hidup di dunia. Dia tidak membangun satu gedung, satu kota. Walaupun dia tuh orang pilihan Tuhan. Tapi dia menanti-nantikan kota yang akan dibangun oleh Allah sendiri. Wah ini keren. Di situ menginspirasi daripada anaknya Ishak. Cucunya Yakub. Ya kan saudara, terus. Kan, kalau hati kita melekat sama dunia. Dunia dengan segala keinginan itu akan lenyap. Tapi orang yang mau mengikuti, melakukan kehendak Allah. Dia akan tetap ada sampai selama-lamanya. Katakan amin saudara. Jadi masalah-masalah yang kita hadapi selama kita hidup dalam dunia ini. Biarlah saudara dan saya bisa melihat kalau ada apa-apa, kena apa-apa, berdoa, buka mata hati saya Tuhan. Untuk bisa melihat kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan, kemuliaan Tuhan di balik setiap masalah, pergumulan yang saya hadapi ini. Paling tidak saudara bisa belajar ingat 5 hal. Masalah bisa mengarahkan kita kepada panggilan Tuhan direct. Yang kedua adalah masalah bisa memeriksa daripada iman kita. Namanya apa? Inspect. Yang ketiga adalah masalah bisa mengoreksi daripada kesalahan kita. Namanya correct. Ya. Yang keempat, masalah bisa melindungi kita dari bahaya, protect. Yang kelima, masalah bisa menyempurnakan karakter kita. Yang namanya apa? Perfect. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Yuk kita akan bangkit berdiri. Saudara Kristus. Kita siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Mari saya ingin ajak saudara untuk berdoa. Saat kita menghadapi masalah, kita bisa memilih untuk mengasihani diri sendiri. Menjadi kecewa, menjadi pahit. Ataukah kita memilih untuk percaya dan bertanya sama Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang sedang Tuhan ajarkan kepadaku melalui masalah ini. Tuhan Yesus tolong. Tuhan bicara buat setiap kami anak-anak-Mu. Ajar kami bisa mengerti Tuhan. Kami tidak mau bertanya kenapa ini terjadi. Aku tidak mau nanya itu Tuhan. Tapi aku mau tanya apa yang bisa aku pelajari. Apa yang aku bisa. Apa yang kau ingin mau ajarkan lewat masalah ini Tuhan. Apakah harus arahkan lagi Tuhan hidupku selaras dengan panggilan. Apakah aku harus memeriksa kembali hatiku. Apakah berjarak, ada ganjelan, jauh dari Tuhan. Atau hatiku melekat dengan Tuhan. Mari doa saudaraku, doa hari ini. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan lewat ya Tuhan firman-Mu ini. Kau bekerja, Kau berbicara. Kau memulihkan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Siapkan diri kita untuk makan perjamuan kudus saudaraku. Terlalu banyak Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Akan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur? Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang jumpa permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.